Untuk kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan bentuk virus. Jadi pelajaran kali ini yang pertama itu pasti kita akan membahas mengenai sejarah penemuan virusnya. Untuk sejarah penemuan virus, pertama itu menurut Adolf Meyer, penemuan dari Adolf Meyer, di mana istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Kemudian penyakit tersebut dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Yang pertama itu ada dari Adolf Meyer yang mengatakan Adolf Meyer merupakan seorang ilmuwan Jerman mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Kemudian Meyer mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa, akan tetapi ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berkurang lebih kecil dari bakteri biasa. Nah, di sini bisa dilihat tembakau yang berpenyakit, kemudian daunnya dihaluskan, kemudian terdapat ekstrak daun, kemudian ekstrak daun tersebut disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau menjadi sakit. Itu merupakan penelitian dari Adolf Meyer. Kemudian yang kedua itu percobaan dari Dmitri Ivanovsky. Pada Dmitri Ivanovsky ini pada tahun 1892, Dmitri merupakan seorang ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Nah, di sini ya bisa kalian lihat di sini sudah mulai disaring. Kemudian saringan tersebut dikeluarkan pada tanaman tembakau yang sehat. Nah, diberikan pada tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Kemudian Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Ya, selanjutnya itu ada percobaan dari Martinus Beijering, ya, di mana Martinus merupakan seorang ilmuwan Belanda melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ya, daun tumbuhan sakit, kemudian diekstrak daun disemprotkan, kemudian disaring. Nah, di sini ada daun yang pertama ditumbuh, kemudian disaring, setelah ditumbuh, kemudian ekstrak daun disemprotkan. Kemudian daun tumbuhan menjadi sakit. Nah, kembali lagi daun ditumbuh, disaring, dan disemprotkan lagi, daun tumbuhan kemudian kembali menjadi sakit. Setelah tanaman sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan Petri. Kemudian, tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Beijering kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Kemudian menyebutkan sebagai virus lolos saring. Itu menurut Martinus. Kemudian yang selanjutnya itu ada Wendell Meredith Stanley. Ya. Wendell Meredith Stanley seorang ilmuwan Amerika
berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Di ini merupakan gambar dari tobacco mosaic virus. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri khusus dari virus. Nah, virus berukuran sangat kecil. Kemudian tubuh virus terdiri atas lubung protein dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA atau DNA. Jadi virus itu memiliki DNA atau RNA. Kemudian virus tidak mempunyai membran dan organ-organel sel yang penting bagi kehidupan. Sehingga virus dikatakan bersifat parasit intraseluler obligat, karena virus ini hanya dapat hidup apabila dia menumpang pada sel yang hidup. Virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Biasanya stabil pada pH 5-9. Kemudian virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Selanjutnya untuk struktur virus. Ya, untuk struktur virus ini ambil contoh itu ada bakteriofag dan coronavirus. Di mana pada bakteriofag ya ada kapsid, kemudian ada DNA, kemudian ada sudang ekor, serat ekor, jarum, dan papan dasar. Jadi di bagian bakteriofag ininya itu di bagian kepala itu merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh namanya kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat yaitu DNA. Kemudian di bagian leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Sedangkan di ekor merupakan bagian berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Untuk struktur dari coronavirus ini bisa dilihat di bagian sini itu ada protein membran. Kemudian coronavirus itu merupakan virus yang mengandung asam nukleat RNA. Kemudian ada protein nukleokapsid, kemudian protein jarum dan protein amplop. Ya. Itu merupakan contoh dari struktur virus pada bakteriofag dan coronavirus. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk virus. Ya, bentuk virus pertama itu virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian bentuk yang HIV, virus HIV ini berbentuk seperti bola. Dia sama seperti virus influenza, berbentuk seperti bola. Kemudian bakteriofag itu virus berbentuk huruf T. Ya. Kemudian adenovirus berbentuk polihedral dan tobacco mosaic virus itu berbentuk ya kira-kira tobacco mosaic virus berbentuk apa? Nah, di sini bisa kalian lihat di tobacco mosaic virus yaitu berbentuk seperti batang. Kemudian itu ada Ebola. Ya, kalau Ebola dia berbentuk seperti kalian bisa lihat di sini gambarnya untuk Ebola. Untuk Ebola virus ya berbentuk seperti spiral ya atau berbentuk lembaran. Nah, jadi itu ya untuk bentuk-bentuk virus. Kemudian kita lanjut. Ya, virus yang mengandung asam nukleat DNA itu ada adenovirus. Kemudian ada herpes virus.
Dan ada Fox virus. Kemudian untuk virus yang mengandung RNA itu ada rhabdovirus yang menyebabkan rabies, coronavirus yang menyebabkan COVID-19, kemudian retrovirus yang menyebabkan itu HIV atau leukemia. Ya, demikian untuk pembahasan mengenai struktur dan bentuk virus. Semoga kalian mengerti dan